Manjaya, kini hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersyuk kuda ya. Kita akan melihat selama 1 bulan ke depan bagaimana yang akan disikapi dan apa yang akan diambil sebuah perhatian supaya bisa menjalankan sebuah kehidupan itu dengan baik dan seadanya di bulan Juli ya. Teman-teman, sebelum saya melakukan sebuah hasil ramalan, saya meminta Anda untuk bisa like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Anda bisa lebih relaksasi dalam menanggapi sebuah hasil ramalan saya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, kita akan memulai dengan mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersyuk kuda, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di sini yang saya lihat ini mengenai tentang mungkin sebuah kedekatan ya, waktunya sangat cepat dan untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatunya baik dengan segi temporal ataupun secara menyeluruh ya, gitu ya. Jadi kartu ini bisa mendapatkan sebuah sisi perhatian yang baik ataupun sisi perhatian yang buruk. Segala sesuatu itu akan segera terjadi ya dengan waktu yang sangat cepat. Coba kita akan melihat apa sih yang akan terjadi. Pertama-tama kita akan melihat dulu jati diri kamu secara mendalam. Yang pertama ini mengenai tentang sebuah epifani ya, mengenai tentang mengungkapkan secara lebih terbuka ataupun secara lebih mendalam ya. Jadi hidup kamu di sini lebih banyak mengekspresikan, mengungkapkan apa yang ada di dalam bakat kemampuan kamu dan lebih banyak berkonspirasi alam semesta dengan jiwa kamu dalam mengambil sebuah tindakan yang sekarang ya, tindakan yang akan kamu jalankan, yang akan kamu berikan. Hidup kamu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya sebuah perencanaan ataupun sebuah yang terbebani dalam hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan. Yang akan kamu sikapi, di sini yang saya lihat ada kartu solitude. Sendiri tapi tidak kesepian. Maksudnya kamu lebih banyak introspeksi diri dan lebih banyak membina diri ke depannya ya. Karena segala sesuatunya kuncinya ada terletak pada jiwa kamu dan pengambilan keputusan kamu. Bisa meluangkan diri kamu dan raihlah sebuah jawaban dalam hidup kamu. Pemeliharaan diri secara seutuhnya, penilaian diri kamu seperti apa, dan ungkapkanlah secara kebenaran. Hidup kamu seperti apa ya harus kamu capai di sini yang saya lihat. Berikanlah sebuah kesempatan dan biarkanlah alam semesta memberikan sebuah jawaban dalam hidup kamu. Apa yang harus kamu sikapi, dan dari masa kesendirian yang tenang, cukup berinspirasi dan motivasi yang bisa kamu gerakkan, yang bisa kamu munculkan, sehingga apa yang kamu jalankan ke depannya bisa membawakan sebuah hasil yang maksimal. Nah, itulah bentuk jati diri kamu yang sebenarnya. Jadi kamu harus bisa lebih memaksimalkan diri kamu itu seperti apa. Banyak pembenahan diri, banyak introspeksi diri, dan lakukanlah yang terbaik dalam hidup kamu. Hidup kamu tidak memberikan sebuah sikap energi yang positif, maka segala sesuatunya harus kamu sikapi dengan sikap yang baik. Ungkapkanlah dan berikanlah yang terbaik dalam hidup kamu dalam berkonspirasi jiwamu dengan alam semesta. Apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu lakukan, berikanlah sebuah sikap yang cukup membenarkan diri kamu dalam apa yang kamu kerjakan. Dalam apa yang kamu sudah rencanakan, dalam apa yang sudah kamu planningkan, itu pasti akan menciptakan sebuah hasil yang cukup baik di masa depan. Seperti apa masa depan kamu yang kamu raih? Yang pertama yang saya lihat adalah mengenai tentang apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu raih. Yang harus kamu arahkan adalah lebih banyak memusatkan perhatian, fokus pada apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan, dan apa yang harus kamu sikapi. Mungkin pertama kamu bisa menyikapi dari segi rumah, tempat tinggal kamu, dan kamu bisa lebih fokus ke depannya apa yang harus kamu capaikan, apa yang kamu kerjakan, sehingga rumah tangga bisa terlaksana dengan baik ataupun dikerjakan secara optimal. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini ada satu kartu lagi. Ini mengatakan bahwa kamu bisa lebih jujur pada diri kamu sendiri ya, dan luangkanlah waktu untuk bisa lebih banyak memberikan sebuah peluang dalam sebuah perubahan yang akan kamu lakukan,
sehingga hidup kamu bisa lebih banyak puas dan merasa bahagia. Ya, nah masa depan kamu seperti apa? Yang saya lihat di sini, kamu jujur itu yang paling penting, dan apa yang kamu inginkan bisa memberikan sebuah perubahan dalam hidup kamu, lebih tetap loyalitas pada diri kamu sendiri, banyak berhati-hati dalam menerima saran dan kritik nasihat orang lain. Pastikan apa yang kamu capai bisa memberikan segala sesuatu dengan baik. Ya, mungkin dari sudut pandang orang, mungkin dari penilaian orang ke kamu gitu ya. Jadi ya mulai dari sekarang ya kamu bisa lebih banyak terbimbing dan memberikan sebuah energi yang cukup baik. Percaya pada apa yang kamu lihat, yang kamu rasakan dan kamu dengar. Lebih banyak sholat dan sembahyang, dekatkan dirimu pada Tuhan dan sembahyang leluhur, ya, minta keselamatan ataupun mintalah sebuah arahan petunjuk yang bagaimana harus kamu lakukan supaya hidup kamu bisa lebih berarti. Nah, itulah bentuk masa depan yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan supaya kamu benar-benar bisa lebih terarah dan terfokus pada pusat perhatian, pusat apa yang bagaimana harus kamu kerjakan. Lalu bagaimana dengan bentuk siklus kehidupan kamu sepanjang 1 bulan ke depan di bulan Juli? Pertama yang saya lihat, kamu harus bisa lebih memilih apa yang harus kamu kehendaki, apa yang harus kamu jalankan, terorganisir dan lebih efisien ya, apa yang harus kamu berikan. Hidup kamu lebih tergerakkan oleh spiritualitas ya. Kamu harus bisa lakukan sesuai dengan arahan petunjuk yang diberikan oleh bentuk roh sejati kamu ataupun jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Dalam segala bidang aspek yang akan kamu lakukan, hidup kamu di sini bisa lebih kreatif dan lebih mensejahterakan diri kamu, dan apa yang harus kamu lakukan bisa mendapatkan sebuah sisi kemakmuran ya. Hidup kamu di sini ada mengatakan bahwa hidup kamu tidak bisa lebih banyak terlepas dari yang namanya hidup ya. Lebih banyak beresonansi diri kamu dalam pembukaan diri, dalam apa yang akan kamu sikapi, seperti lainnya kamu lebih memberikan sebuah kemudahan dalam apa yang akan kamu sikapi. Pekerjaan dalam lindungan ataupun profesi ataupun sebuah tindakan yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah energi yang terbentuknya dalam sebuah arah dan tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi. Terus yang ketiga ada Mount Careless ya. Kamu bisa menjalankan segala sesuatunya dengan secara kerendahan hati dan bisa memulai dari awal yang baru. Nah, siklus kehidupan kamu tidak pernah yang namanya terlepas dari beban masalah, tetapi kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan efisiensi, ya, efisien, terorganisir, dan apa yang kamu lakukan bisa tercapai dengan sisi yang baik. Apapun yang harus kamu capai, lakukanlah dengan kekuatan dalam diri jiwa kamu, dan lakukanlah yang apa yang bisa kamu lakukan, dan tercapailah apa yang harus kamu lakukan dari titik awal ya. Itulah yang harus kamu sikapi dan itulah yang harus kamu jalankan supaya hidup kamu benar-benar bisa seimbang dan terrealisasi kehidupan kamu seperti apa ya. Lalu bagaimana dengan bentuk harapan dan tujuan yang akan kamu lakukan? Pertama yang saya lihat adalah bentuk pemeliharaan jiwa kamu. Dekatkan diri kamu, lebih banyak bersekutu, lebih banyak berbicara, curhat-curhatan, dan banyak berdoa kepada dari jiwamu kepada Tuhanmu, ataupun dengan roh sejati kamu berbicara dengan raga kamu. Ya, segala sesuatunya itu bentuk pemeliharaan, semua bergantung dari pada pokok awal dasar. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya sebuah pencerahan aura, bimbingan, nasihat dan saran seperti apa yang harus kamu sikapi, dan bisa menyikapi segala sesuatunya dengan cukup memberikan sebuah energi yang baik. Hidup kamu harus ada sebuah bentuk jalan resolusi yang bagaimana akan kamu sikapi. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari perjalanan yang sangat membutuhkan tanggapan, jawaban, dan keputusan yang harus kamu sikapi ya. Keputusan yang harus bagaimana harus kamu jalankan, dan kamu memberikan sesuatu yang terbaik di dalam diri kamu. Jiwa kamu harus secara seutuhnya bangkit dan bangun secara seluruhnya. Yakinkan bahwa kehidupan kamu bisa memberikan sesuatu anugerah ataupun
sebuah kelimpahan yang bisa kamu capai. Harapan dan tujuan yang akan kamu berikan, yang akan kamu sikapi, itu semua akan bergantung kepada apa yang akan kamu geluti gitu ya, dalam segala bidang aspek yang kamu lakukan. Itulah yang harus kamu sikapi ya, itulah yang harus kamu capai dengan pembentukan arah tujuan dan seperti apa yang harus kamu berikan. Hidup kamu secara seutuhnya yang paling penting adalah tetap semangat dan jangan berputus asa. Carilah revolusi, jalan kedamaian, jalan seperti apa supaya kamu bisa menyikapi dan melakukan sebuah perjalanan yang baik. Hidup kamu tidak terlepas dari yang namanya pemeliharaan jiwa kamu, roh sejati dan Tuhanmu, dan itulah menjadi sebuah kata kunci dalam melakukan apa yang harus kamu kehendaki, apa yang harus kamu capai dengan sisi mendapatkan sebuah temu jalan kehidupan kamu. Lalu bagaimana dengan bentuk kata pesan, kata roh sejati batin kamu untuk menghadapi segala sesuatunya dengan baik? Mulailah dari sekarang, kamu bisa lebih banyak bersikap tegas dan yakinkan bahwa segala sesuatunya akan bisa mendapatkan sebuah kelimpahan dan sebuah keberhasilan yang bakal bisa kamu capai di depan mata kamu. Lakukanlah segala sesuatunya dengan bentuk keyakinan, keimanan, dan kepercayaan, maka apapun yang kamu berikan bisa dilakukan dengan secara waktu dan hari H yang pas untuk bisa kamu capai. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang akan kamu dapatkan, ekspresikanlah dengan sisi yang baik dan percaya bahwa segala sesuatunya akan didapatkan dengan cara kelimpahan yang cukup besar, dan keimanan dan kepercayaan kamulah itulah yang akan bisa membuahkan hasil dengan penuh semangat yang berkobar-kobar, dan semangat dalam hidup kamu bisa mencapai apa yang akan kamu sampaikan dalam diri hidup kamu. Jadi sudah cukup dimengerti dan cukup tahu ya. Sebenarnya untuk kamu orang yang bersio kuda, segala sesuatu, segala bentuk masalah bisa kamu hadapkan, ya bisa kamu jalankan dengan baik. Tetapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi dengan secara keterbukaan, dengan secara sisi yang bagaimana akan kamu sikapi, akan kamu berikan. Hidup kamu bisa memberikan segala sesuatunya jika kamu bisa lebih banyak berpikir, lebih fokus dan mencapai sebuah keberkahan ya. Nah, kita akan melihat bentuk keberkahan yang akan kamu capai di bulan Juli seperti apa. Keberkahan yang akan kamu lakukan, yang harus kamu capai seperti ini adalah kamu harus bisa lebih banyak membagikan pikiran, perasaan, dan keyakinan kamu tanpa goyah. Dan kamu harus bisa merasakan bahwa dalam menghadapi sebuah tantangan dari orang lain, kamu bisa lebih banyak membuat jati diri kamu lebih banyak mendapatkan sebuah keberkahan, menguntungkan diri kamu sendiri dan orang lain dalam mengambil sebuah risiko. Terus yang kedua, ada value of shadows ya. Pertama yang saya lihat di sini, hidup kamu harus bisa lebih banyak mendalami ataupun memberikan sebuah emosi yang cukup stabil dan banyak menumbuhkan sebuah cahaya yang positif. Hidup kamu harus ada namanya enter the jet temple ya. Hidup kamu ada sesuatu yang bisa menggambarkan bahwa sebuah harapan bisa kamu capai dengan baik asalkan bisa lebih banyak berpikir positif, dan hindarilah semua konflik yang bisa membawa sebuah kerugian, penyesalan yang tak berujung usai gitu ya. Jadi penyesalan, penyelesaian dirasakan dengan jalan resolusi yang bagaimana akan mendapatkan sebuah keberkahan dan solusi dari Tuhanmu ya. Intinya keberkahan yang kamu capai itu semua berhubungan dengan namanya doa, sholat dan sembahyang, selalu berzikir. Apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan, harus ada sebuah gambaran yang positif. Hidup kamu seperti apa, itu harus bisa tergambarkan sebuah jalan resolusi yang terbaik, dan berikanlah segala hal, cukup memberikan sebuah energi dalam menghadapi sebuah tantangan hidup kamu.
Jadi ya mungkin yang saya rasakan untuk kamu orang suku Kuda banyak cobaan ya. Jadi untuk kamu di bulan Juli lebih banyak terfokuskan ke sesuatu hal yang lebih baik dan lebih pastinya. Jangan menghabiskan waktu yang mungkin tidak ada sesuatu yang diberikan dengan sebuah sisi positif yang baik. Terus yang harus kamu fokuskanlah dengan pembentukan penyelesaian masalah yang harus kamu capai ke depannya. Jangan merasa terlena, sombong, ataupun munafik dalam diri kamu dalam hal apa yang kamu kerjakan, tapi lakukan yang terbaik supaya kamu jangan terlibat dalam sebuah konflik dan apa yang harus kamu selesaikan dalam bentuk family room ya, yang harus kamu capai dalam sebuah sisi kebersamaan kamu. Nah, jadi apa yang harus kamu perhatikan dengan sikap yang kamu hadapi dengan setiap permasalahan kamu, mengubah kata tragedi, transforming tragedy ya. Jadi di sini yang saya lihat di sini mengenai tentang bahwa kehilangan adalah sebuah pengingat bahwa kamu bisa lebih banyak untuk menerima berkat yang lebih besar. Ya. Kehilangan ataupun sebuah kerugian bisa kamu capai dengan baik karena segala sesuatunya mungkin pasti selalu ada hikmah di balik itu semua. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Atasilah bentuk perjuangan kamu dalam mencapai sebuah tragedi. Yang kedua, lebih banyak memberikan sebuah ketulusan dan banyak mendoakan orang yang kamu cintai. Terus yang ketiga, lepaskanlah rasa penyesalan kamu yang mendalam, ya. Nah, itulah adalah bentuk sikap yang harus kamu hadapi dalam setiap permasalahan yang kamu jalankan ya. Terus yang kedua, mengenai tentang expressing free will. Yang mana di sini kamu harus bisa lebih banyak mengungkapkan sesuatu secara bebas. Mengungkapkan ekspresi yang bagaimana untuk menentukan pilihan kamu dengan serta harapan yang baik. Pertama yaitu mengatasi sebuah perasaan yang tak berdaya. Yang kedua, capailah tujuan yang personal dan bisa lebih menjadi ambisius ya. Hidup kamu boleh ambisi, hidup kamu boleh punya harapan, tetapi capailah dan atasilah sebuah perasaan yang mungkin kamu tak berdaya untuk melakukan, tapi seharusnya kamu bisa melakukan itu semua. Terlebih-lebihnya adalah kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan dan dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu supaya apa yang kamu terima, apa yang kamu capai bisa memberikan sebuah sikap energi yang baik. Jadi udah cukup tahu ya dan cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dengan sisi yang terbaik dalam hidup kamu. Kita akan melihat pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang akan kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan ya. Pertama mengenai tentang spirituality and religion ya. Yang saya rasakan, ini merasakan bahwa kamu lebih banyak terpicu oleh rasa bersalah kamu, takut tidak sesuai dengan keyakinan kamu ya. Karena kamu tidak memiliki sebuah spiritual yang sejati dan kamu kurang mendekatkan dirimu pada Tuhan ya. Terus juga kamu harus lebih banyak mencari jalan spiritual kamu dan carilah guru kamu dalam menemukan sebuah kedamaian hati dan respect tanggung jawab ataupun sebuah tanggapan dalam menghadapi perjalanan hidup kamu selama 1 bulan ke depan. Terus yang kedua, kamu harus ada sebuah kebijaksanaan. Yang namanya di sini kamu harus lebih banyak percaya diri dengan tujuan dan minat kamu, dengan hasrat sejati kamu. Jadi kamu harus bisa merasakan apa yang menentukan hidup kamu seperti apa, jalankan dan carilah apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Dan berikanlah segala sesuatu dengan baik supaya pengaruh timbal balik hoki rezeki dan dewa penolong yang akan kamu capai bisa terrealisasi dan seimbang dalam hidup kamu. Apa yang kamu capai bisa memberikan sebuah energi yang positif. Itulah yang harus kamu perbaiki, itulah yang harus kamu jalankan dan fokuskan pada titik tujuan yang bagaimana harus kamu sikapi dan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan bentuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong dari segi magic money? Ada angka 7, 3 dan 7. Ini mengatakan bahwa kamu banyak ujian dan cobaan ya. Jadi memang ada sebuah kekuatan untuk dalam segala hal tahap perencanaan yang akan kamu sikapi, yang harus kamu jalankan. Tetapi hidup kamu tidak pernah terlepas dari namanya ujian dan cobaan. Jadi kamu harus bisa banyak menyikapi, bijaksanalah dalam hidup kamu dalam menentukan sebuah pilihan dan apa yang harus kamu lakukan, bisa memberikan sebuah hidup yang cukup bebas dalam memilih bagaimana harus kamu jalankan hidup kamu.
Seperti apa yang harus kamu berikan, seperti apa yang harus kamu sikapi, berikanlah segala sesuatu dengan sikap yang positif dan jujur pada diri kamu bagaimana harus kamu jalankan dalam hidup kamu di bulan Juli. Jadi udah cukup dipahami ya, dari awal sampai saat ini semuanya udah saya kasih tahu dengan pembentukan jiwa kamu, dengan apa yang kamu rasakan, supaya kamu bisa lebih tahu apa yang harus kamu sikapi, hidup kamu seperti apa. Jadi jalankanlah dan berikanlah apa yang sesuai dengan niat hati kamu, dan sikapilah apa yang harus kamu capai dan berikan dengan bentuk sisi yang baik ya. Oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan kamu. Apa yang terjadi dengan kisah cinta kamu orang yang bersio kuda? Pertama ada kartu Fairy Spotting. Ini mengenai tentang sebuah kepercayaan, sebuah kenyataan yang kamu lihat, yang kamu rasakan, dan yang kamu alami, gitu ya. Jadi ibaratnya percaya adalah melihat, ya. Jadi ada apa dengan kisah cinta kamu? Pertama yang saya lihat di sini ada kartu Three Wisdom. Membantu kamu lebih banyak menavigasi situasi kondisi seperti apa, ya. Dan banyak mengungkapkan beberapa pemikiran, perasaan, dan pendapat ya. Ya, jadi ini semua terjadi karena bentuk kepercayaan, komitmen, dan keyakinan. Mungkin dari segi kepercayaan, keimanan kamu sebagai mungkin apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, mungkin dalam segi bentuk perasaan ya, mungkin dalam segi perbedaan pendapat, apa yang kamu alami. Jadi banyak terjadi sebuah pergolakan hidup kamu seperti apa. Jadi perjalanan hidup kamu, asmara percintaan bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik ataupun buruk ya, tergantung kamu menyikapi. Lalu sikap apa yang harus kamu perbaiki dalam hubungan kamu di bulan Juli? Tetaplah memberikan sebuah ekspresi gambaran hidup kamu dalam menunjukkan cinta kamu, ya. Find out what is important, choose you love and act on it, ya. Jadi hidup kamu seperti apa? Beranilah untuk menunjukkan ekspresi cinta kamu, kasih sayang, dan bentuk perhatian kamu yang besar. Jangan kamu memberikan sebuah sikap energi yang negatif, karena mungkin apa yang kamu rasakan bisa kamu berikan, dan apa yang kamu alami bisa kamu sentuh hati dia, ya. Jadi capaikanlah apa yang benar-benar bisa kamu respon dalam cinta kamu kepada si pasangan kamu. Pelan-pelan saja hidup kamu dalam menjalani sebuah hubungan, karena yang dirasakan, yang dialami, yang diberikan sebuah bentuk perhatian, semuanya akan tercapai dengan sendirinya. Dan jangan selalu memberikan sebuah sikap yang negatif, karena itu semua membutuhkan perjalanan step by step. Jadi apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu berikan, bisa memberikan sebuah energi yang positif dalam membentuk sebuah pola hubungan yang baik. Jadi rangkullah emosi kamu dan tunjukkanlah perasaan kamu seperti bagaimana yang bisa kamu capai, yang bisa kamu berikan. Hidup kamu tidak terlepas dari namanya sebuah emosi, apalagi sebuah bentuk perasaan, saling menyayangi, saling merindukan, dan saling memberikan sebuah koneksi, sehingga bisa tercapainya sebuah hubungan yang cukup baik, hubungan yang cukup besar ya. Jadi itulah yang harus kamu perbaiki. Tunjukkanlah apa yang bisa kamu ekspresikan dan berikan yang terbaik dalam hidup kamu, dan pelan-pelan saja maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu, segala bentuk penglihatan, dan apa yang kamu hampiri bisa kamu capai dengan bentuk perasaan dan bentuk apapun yang bisa kamu rasakan dengan memberikan sebuah ekspresi yang baik. Sudah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu berikan, karena mungkin kamu lebih banyak membutuhkan sebuah ungkapan, sebuah pembuktian, apakah benar-benar serius atau hanya main-main saja. Semuanya nanti akan terungkap dengan sendirinya, dan pelan-pelan saja maka semuanya akan terjawab pada sesuai waktu dan kondisi yang pas ya. Oke, bagaimana dengan bentuk pesan dan kata bijaksana asmara percintaan kamu untuk orang yang bersio kuda? Pertama yaitu ada satu kartu romance ya.
Cupid's arrow strikes ya. Nah, jadi ketika perasaan cinta dan sudah mulai menyatu, maka segala sesuatunya akan diberikan segala bentuk tindakan yang nyata dalam apa yang harus kamu capai ke depannya dengan sikap yang baik. Dan terjalinlah sebuah hubungan yang harmonis. Terus yang kedua, ada bentuk pesan ya. Ini mengatakan bahwa di sini ya, satu lagi. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision in order to see things clearly. You must let go of resentment, ya. Nah, jadi ini artinya bahwa emosi adalah sebuah bagian yang terpenting, ya, dan paling penting dari kehidupan kamu. Tetapi emosi juga dapat mendistorsi persepsi kekeliruan Anda dan mengaburkan visi Anda. Untuk melihat sesuatu dengan jelas, maka Anda harus bisa melepaskan sebuah kebencian, ya. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan itu semua tergantung dalam sebuah keinginan dalam berprestasi, keinginan dalam sebuah harapan. Emosilah yang dijadikan utama untuk bisa mencapai apa yang akan kamu mau, gitu ya. Jadi jangan sampai mendistorsi persepsi ataupun keliru terhadap pasangan kamu, terhadap orang yang kamu sayangi, tetapi lihatlah sesuatu dengan jelas, maka kamu akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan, ya. Nah, itulah yang terbaik, kata pesan dan kata nasihat yang akan kamu capai jika kamu benar-benar bisa memberikan segala sesuatu yang baik dan positif dalam hidup kamu dan menjalani hubungan yang lebih maksimal dalam pola hubungan yang romantis. Jadi udah cukup dimengerti ya, udah cukup tahu apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus kamu sikapi supaya kamu benar-benar bisa merefleksikan kehidupan kamu seperti apa, baik dari segi pribadi kamu, baik dari segi hubungan yang lebih dekat, ya. Semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi hidup kamu seperti sedia kala. Jadi kamu sikapilah segala sesuatunya dengan sisi yang positif dan jujurlah pada diri kamu, maka segala sesuatunya akan terjawab dengan sendirinya dengan sesuai situasi kondisi yang pas ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 081919635839 ya. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.